teknologi-teknologi terbarukan lain, sektor kripto ini menurut saya adalah sektor yang mana kita bisa akses, ya. Kita bisa belajar. Kalau artificial intelligence, kemudian biotech, space exploration, itu satu memang secara teknis itu jauh lebih sulit teman-teman. Dan juga barrier to entry atau teman-teman kalau mau punya exposure misalkan di space exploration, itu membutuhkan modal yang luar biasa gede. Dan sekarang teman-teman kalau mau punya exposure di kripto, ya misalkan mau beli Bitcoin aja bahkan bisa ya dengan 10.000 aja ya kalau pakai platform kita yaitu adalah Flock. Jadi barrier to entry-nya di kripto ini menurut saya hampir nggak ada. Cuman karena memang orang bisa masuk secara gampang di sini, bukan berarti di sininya itu juga gampang. Saya selalu oke buat teman-teman yang mau fokus kripto, tapi saya selalu larang teman-teman yang mau full time kripto. Jadi jangan sampai kamu mau keluar pekerjaan terus ngejar gains-nya kripto, itu yang ada kamu hanya akan mengejar kefanaan atau mengejar kehancuran. Jadi kita harus memiliki mindset yang realistis. Apalagi di sini teman-teman yang udah ngikutin kita dari tahun 2022, dari tahun 2023 dan udah membeli Bitcoin ya dalam jumlah yang oke, pasti saya yakin sekarang kalian udah cuan ratusan persen. Pasti lebih dari 600%. Itu nggak ada salahnya ya kita melakukan yang namanya rebalancing atau kita menata kembali ya portofolio aset yang kita miliki. Saya di sini nggak bilang teman-teman, oke saya harus jual semuanya Bitcoin. Cuman ada suatu porsi ya di mana kita bisa mengatur berapa banyak sih kripto yang ada di portofolio kita, di duit kita. Kalau kita ngerasa udah kebanyakan dan kita udah grow-nya udah signifikan, udah ratusan persen, nggak ada salahnya ya melakukan yang namanya rebalancing. Itulah mengapa kita masuk ke poin yang nomor 2 adalah untuk investor pemula itu oke untuk melakukan dollar cost average atau DCA. Sementara mereka yang baru masuk itu haram hukumnya untuk melakukan lump sum. Apa itu DCA, apa itu lump sum, kita akan jelaskan. Nah, jadi teman-teman, kita ini ada di tahun ketiga di bull market. Secara market coding, ya, secara market structure dan data, kita itu selalu memiliki pola seperti ini ya, 3 tahun hijau, 1 tahun merah, 3 tahun hijau, 1 tahun merah. Dan kita ini memasuki tahun ketiga. Saya nggak mau teman-teman ini membeli kripto benar-benar di pucuk ketika kita mau memasuki bear market. Yang ada ya ada potensi drawdown sesuai dengan siklus-siklus sebelumnya 70-80% sampai 90%. Saya nggak bilang akan ada bear market dan juga aset turun 90% ya, tapi sesuai data sebelumnya crypto winter itu selalu ada. Mungkin ya nanti ketika adopsi udah tinggi ya kita berharapnya penurunan itu tidak sesignifikan itu. Tapi balik lagi teman-teman, selalu ada koreksi di market, selalu ada drawdown yang luar biasa gede. Yang mana saya nggak mau teman-teman ini masuk ke dalam waktu yang mana harga ini mau mengalami